Baik ya, saya lanjutkan kembali. Jadi ada ciri-ciri norma hukum. Yang pertama, peraturan itu mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Ya, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, jelas ya, harus dilaksanakan atau diadakannya itu oleh badan-badan resmi. Badan-badan resmi itu ya kayak DPR. Kalau para penegak hukumnya ya kayak kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Nah, ada juga peraturan itu bersifat memaksa. Memaksa itu ya tadi, mau tidak mau wajib harus dilaksanakan. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas, ya. Sanksinya itu adalah tegas. Berisi perintah dan larangan. Peraturan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Nah, ini ya ciri-ciri daripada norma hukum. Ya, harus bisa dipahami ya. Selanjutnya, timbulnya norma hukum di dalam masyarakat suatu negara karena norma adat, ya, norma agama, norma kesusilaan. Dikarenakan belum cukup, dirasakan belum cukup untuk menjamin adanya suatu ketertiban di dalam hidup masyarakat, maka dalam norma tersebut karena tidak adanya suatu paksaan dari alat negara, akibatnya sering orang mengabaikan norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Maka untuk supaya ditaati oleh masyarakat, maka diadakanlah yang namanya norma hukum. Ya, norma hukum karena sifatnya tadi memaksa. Ya, ini berdasarkan kekuatan daya pengikatnya. Nah, kalau norma-norma sosial ini dibagi menjadi ada tata caranya, ya, usage, kebiasaan, polwex, tata kelakuan, mores, adat istiadat, custom, dan hukum law. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tata cara? Tata cara itu usage, misalkan proses interaksi yang terus-menerus akan melahirkan pola-pola tertentu yang dinamakan tata cara. Ya, bentar. Ya, jadi tata cara itu merupakan prosesnya, interaksinya yang terus-menerus akan melahirkan pola-polanya itu seperti apa. Ya, yang dinamakan tata cara. Tata cara itu merupakan norma yang menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan dengan sanksinya itu ringan terhadap pelanggarnya dibandingkan norma lainnya. Misalkan waktu makan, ya, janganlah bersendawa atau mendesaknya. Itu juga kan termasuk kepada ada tata caranya gitu ya dalam melakukan suatu hal, misalnya dalam pola makan. Misalnya sebelum makan harus cuci tangan. Nah, itu kan termasuk kepada tata cara. Ataukah misalkan di dalam suatu benda atau barang yang bernilai, misalkan itu kan ada tata caranya dalam melakukan sesuatu. Misalnya handphone, penggunaan aplikasi handphone untuk penggunaannya kan ada pedomannya, ya, ada tata caranya, ada bukunya lah, buku gimana tata caranya menggunakan handphone. Nah, pelanggaran terhadap norma ini tidak akan mengakibatkan sanksi berat, melainkan misalnya hanya sekedar teguran, celaan, atau dinyatakan tidak sopan oleh orang lain. Ada juga kebiasaan folkways, misalnya kebiasaan itu adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tata cara. Misalnya di sini contohnya adalah memberikan salam pada waktu bertemu misalkan.
membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua. Sanksinya yang akan diterima bagi pelanggarannya adalah berupa teguran, sindiran, diguncingkan, dan dicemooh. Nah, itu termasuk kebiasaan ya. Kebiasaan itu intinya adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Selanjutnya ada tata kelakuan. Tata kelakuan kalau tadi termasuk kepada tata cara, sekarang tata kelakuan, mores. Tata kelakuan itu merupakan norma yang bersumber pada ajaran agama, ya, filsafat, nilai kebudayaan atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Kalau tata kelakuan itu misalnya aturan lah yang berlandaskan pada apa yang baik dan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan apa yang harus dijauhi ya dalam larangan-larangan. Kalau berbicara masalah agama ya. Misalnya apabila orang yang melanggar kebiasaan akan dianggap aneh. Tetapi kalau melanggar tata kelakuan akan disebut jahat. Contohnya di sini misalnya larangan untuk berzina, berjudi, minuman-minuman keras, penggunaan narkoba, dan mencuri. Pelanggaran terhadap kelakuan ini mengakibatkan sanksi yang berat ya, misalnya diusir dari kampungnya sehingga mendapatkan sehingga ada tata kelakuan atau mores ya, yang disebut dengan norma berat. Nah, itu tata kelakuan. Ada juga adat istiadat, customs. Adat istiadat juga ini merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikatnya sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Contohnya kalau di adat istiadat yang ada di masyarakat Lampung misalkan ya, suami itu tidak boleh menceraikan istrinya. Ya, apabila terjadi perceraian maka itu bisa dikatakan akan tercemar namanya sampai dengan ke seluruh keluarga, bahkan sukunya. Ya, jadi sanksinya berupa pengucilan, dikeluarkan dari masyarakat atau sukunya, atau harus memenuhi persyaratan tertentu seperti upacara adat. Selanjutnya ada hukum, laws. Hukum itu merupakan norma yang bersifat formal. Ini berupa aturan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi yang tegas dan memaksa. Itu hukumnya. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum itu ada undang-undang, ya, undang-undang dalam arti formal, material. Tahulah undang-undang itu kayak gimana ya. Misalnya peraturan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang diberikan kekuasaan membentuk undang-undang. Alat kelengkapan negara itu ya bisa DPR, lembaga legislatif yang menjalankan undang-undang, misalnya lembaga eksekutif. Ya. Nah, itu undang-undang. Syaratnya untuk supaya undang-undang itu berlaku harus ada kekuatan mengikat, maka harus diundangkan di dalam lembaran negara yang oleh hal ini oleh Menteri Sekretaris Negara. Jadi setiap undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara berlakulah fikti hukum, yaitu setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Itu undang-undang ya. Jadi jelas undang-undang itu siapa yang membentuknya, siapa yang melaksanakannya. Bicara masalah undang-undang. Kapan berakhirnya suatu undang-undang? Misalkan jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang itu misalnya telah lampau. Ya, udah lama misalkan. Nah, itu juga bisa dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Atau mengganti undang-undang yang barunya, mengganti terhadap undang-undang yang lama menjadi undang-undang yang baru. Keadaan atau hal di mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. Ya, dari segi keadaan dianggap undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. Telah diadakan undang-undang
yang baru isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang dulu berlaku. Nah, itu berakhirnya suatu undang-undang. Selanjutnya ada kebiasaan. Kebiasaan ini adalah hukum kaidah yang dimana tidak ditentukan oleh badan-badan perundangan, akan tetapi ditaati oleh masyarakat. Misalnya kebiasaan agar ditaati harus memenuhi syarat. Misalnya ada perbuatan yang tetap dilakukan oleh orang, ya berarti ada perbuatannya. Ada keyakinan bahwa perbuatan itu dilakukan karena merupakan kewajiban. Nah itu ya mengenai terkait tentang kebiasaan. Ada juga yang selanjutnya ada keputusan hakim atau jurisprudensi. Kalau jurisprudensi itu keputusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama. Misalnya ada dua alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang lain. Misalnya keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan, terutama bila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung yang lebih tinggi ya, atau pengadilan tinggi. Maka secara psikologis seorang hakim akan menuruti keputusan hakim yang lain yang kedudukannya lebih tinggi. Alasan praktisnya hakim mengikuti keputusan hakim lain karena ia menyetujui keputusan hakim yang lain karena adanya persamaan pendapat. Nah, itu jurisprudensi. Jadi jurisprudensi itu adalah putusan hakim. Ada juga yang terakhir adalah traktat. Traktat ya atau perjanjian antar negara. Nah, perjanjian ini kan ada bilateral, ada multilateral ya. Misalnya dua negara perjanjian perbatasan ya. Berarti tergantung dari dua negara ini memperjanjikan tentang apa. Ada juga perjanjian yang diikuti oleh banyak negara. Perjanjian itu perjanjian multilateral. Ya, jadi kita mengenal dua perjanjian, ada traktat, ada agreement. Kalau di traktat itu perjanjiannya dibuat oleh presiden ya dengan persetujuan DPR. Kalau sedangkan agreement itu dibuat dengan keputusan presiden. Dan biasanya hanya menyangkut masalah politik saja. Nah, suatu traktat itu berlaku dan mengikat keras karena didasarkan pada asas fakta Sanserpanda. Traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara dari masing-masing negara yang mengadakan traktat tersebut. Nah, itu traktat. Jadi ada sumber-sumber hukum itu ada undang-undang, ya, ada jurisprudensi, ada juga mengenai terkait tentang traktat, ada juga mengenai kebiasaan, ya. Kebiasaan itu dikembalikan lagi pada masyarakat dalam melakukan suatu kebiasaan apa ya yang menjadi yang mana harus dilakukan oleh setiap orang di dalam kelompok adat misal. Nah, itu kan termasuk kepada traktat ya, atau juga ada asasnya adalah Fakta Sanserpanda. Itu ya, mungkin bisa dipahami mengenai nilai dan norma. Ini pertemuan materi terakhir ya. Selanjutnya nanti minggu depan, minggu depannya lagi ya kita ujian.